Diduga akibat korsleting listrik, sebuah ruko gudang penyimpanan kompresor di area pertokoan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Meskipun tidak memakan korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kepulan asap tebal membumbung tinggi saat sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan kompresor di area pertokoan Tampak Siring, Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Petugas pemadam kebakaran sektor Kalideres yang tiba di lokasi berupaya memadamkan titik api guna mencegah terjadinya perambatan yang lebih meluas. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 1 jam dengan mengerahkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Kasih Sektor Cengkareng Pemadam Kebakaran Jakarta Barat mengatakan api berasal dari lantai 2 ruko. Saat kejadian, ruko tengah dalam kondisi tidak ada pegawai. Asal apinya dia dari lantai 2. Lantai 2 itu diperkirakan kantor atau ruang tidur karena di situ ada bekas spring bed yang terbakar. Saat ini kepolisian tengah memeriksa 1 orang saksi yang merupakan karyawan toko. Dugaan sementara api berasal dari korsleting arus pendek di salah satu ruangan di lantai 2. Untuk dugaan sementara ini sepertinya dari arus listrik karena memang posisinya kemarin masih buka dan hari ini dia tidak beroperasi karena menjelang Lebaran Idul Adha. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. 3 unit rumah warga di Kabupaten Aceh Barat, Aceh juga ludes terbakar. Api dengan cepat menghanguskan seluruh isi bangunan. Api dengan cepat membakar dan menghanguskan seluruh isi bangunan 3 rumah warga di Kecamatan Murebo, Aceh Barat, Aceh. Petugas gabungan terdiri dari BPBD, TNI Polri, serta relawan yang tiba di lokasi langsung memadamkan api dengan mengerahkan 4 unit armada damkar. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik. Saksi dan penyelidikan kita itu berasal dari arus pendek listrik. Kita sudah memasang polis lain untuk pengamanan agar penyelidikan lebih mudah. Tidak ada korban jiwa, sementara kerugian ditaksir ratusan juta rupiah. 3 kepala keluarga yang kehilangan tempat tinggal kini mengungsi di rumah kerabat. Dari Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. 2 buah warung di Pantura, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam ludes terbakar. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. 2 buah warung di Jalan Ciawi Tali, Pantura, Kecamatan Pusaka Negara, Subang, Jawa Barat, Sabtu malam ludes dilalap api. Warung yang hanya terbuat dari bambu dan kayu ini membuat api semakin cepat membesar hingga membakar keseluruhan bagian warung. Sulitnya sumber air membuat warga tidak bisa memadamkan api dan hanya bisa menunggu pemadam kebakaran datang. Untuk memadamkan api, 1 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan. Tak lama api pun berhasil dipadamkan. Ini udah kebakar semua dua-duanya. Saya juga dari informasi dari tetangga dan teman yang jualan di sini. Ternyata udah kebakar. Saya ke sini udah intinya separuh lah. Yang bambu dan yang sebelahnya asbes sedikit. Berhubung nggak ada air, belum intinya pokoknya nggak ada air. Ya udah kita pasrah aja. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sebanyak 9 petak rumah di Padang Timur, Kota Padang juga terbakar. Diduga kebakaran akibat arus pendek listrik.
Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sabtu dini hari tadi. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar di dalam bangunan rumah membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sampai saat sekarang lebih kurang ada 10 kami turunkan. Dan lama pemadaman tadi ada sekitar 1 jam dan sekarang sudah masuk proses pendinginan. Bang, yang terbakar di belakang pasar atau masuk area pasar ini? Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat. Akibat peristiwa ini sebanyak 9 petak rumah semi permanen ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya korsleting listrik dari salah satu rumah yang tengah ditinggal pemiliknya mudik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Sementara itu, sebuah minibus terbalik di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat usai menabrak kendaraan lainnya. Diduga sopir mengantuk. Bernomor polisi B1749 VNM melaju kencang dari arah Kota Tua menuju Harmoni. Diduga mengantuk, sopir tidak bisa mengendalikan setirnya sehingga menabrak minibus bernomor polisi B2575 SIV di depannya. Kuatnya benturan menyebabkan minibus yang menabrak terguling di tengah jalan, sedangkan minibus yang ditabrak terdorong hingga beberapa meter. Polisi Polsek Taman Sari yang mengetahui kecelakaan ini langsung mengevakuasi para korban yang terluka ke Rumah Sakit Husada. Sementara itu, Muhammad Zidan Al-Jabar, warga Jalan Pangedegan, Pancoran, Jakarta Selatan, terjatuh dari jembatan layang nontol Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Peristiwa ini terjadi akibat korban mengantuk saat mengendarai sepeda motornya. Akibat peristiwa ini, korban tewas dengan luka parah di kepala. Jasad korban berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi dan kasus kecelakaan dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat. Kecelakaan maut juga terjadi di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibatnya, seorang pengendara sepeda motor tewas terhimpit badan truk yang menabraknya. Terjadi kecelakaan lalu lintas antara satu unit dump truck dan satu unit sepeda motor di Jalan Jenderal Sudirman, Porka Rejasari, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah pada Jumat sore. Ketahui, kecelakaan bermula saat sepeda motor milik korban melaju dari arah barat menuju timur. Namun sesampainya di lokasi kejadian, di saat yang bersamaan dari arah belakang melaju truk hingga kecelakaan tak terhindarkan. Tronton semen. Kemana sekarang? Apanya? Sudah dibawa Pak? Jadi tadi posisi motornya kan orangnya kejepit tuh. Oh. Saya suruh maju mobilnya. Oh. Saya maju beneran apa? Kata kemana? Kita fokus sama orangnya, napasnya, sama korbannya. Akibat peristiwa ini, pengemudi sepeda motor tewas saat dibawa ke rumah sakit dan kendaraan miliknya ringsek diterjang truk. Sementara itu, pengemudi dump truk selamat dan tidak mengalami luka. Guna mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut ini, truk dibawa ke Satlantas Mapores Banyumas dan petugas kepolisian memeriksa saksi kejadian. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi melaporkan. Hal serupa juga dialami seorang pengendara motor yang tewas usai motornya terseret truk di jalur Pantura, Pucang Rejo, Kendal, Jawa Tengah. Korban bahkan terpental sejauh 15 meter. Pengendara sepeda motor bernama Andika Bagus tewas usai terseret dan terpental sejauh 15 meter di jalur Pantura, Pucang Rejo saat perjalanan dari Kendal menuju Kabupaten Batang. Menurut sopir truk, ia tidak merasa menabrak motor.
Ia juga tidak sadar jika motor korban masuk ke kolong truk dan terseret. Sementara di waktu bersamaan ada sebuah truk tronton bak terbuka warna hijau yang menyalip, kemungkinan bersenggolan dengan motor. Iya, soalnya nggak lagi jalan sudah. Terus? Nah, tiba-tiba dari belakang terus mobil yang satu itu langsung dia. Mobil apa yang nyalip itu, Mas? Mobil yang bak terbuka. Oh, berarti itu ditabrak dulu atau gimana? Nah, ini kurang tahu juga saya apa ini. Soalnya tiba-tiba sudah gitu aja. Saya posisi di kiri saya. Di kiri. Kasus kecelakaan lalu lintas ini kini ditangani Satlantas Polres Kendal, Jawa Tengah. Polisi juga mengejar truk tronton bak terbuka warna hijau yang diduga terlibat dalam kecelakaan. Sementara korban dibawa ke Rumah Sakit Suwondo, Kendal. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno melaporkan. Jakarta International Stadium kembali menjadi lokasi utama sholat Idul Adha di ibu kota. Selengkapnya akan hadir usai kumandang azan subuh.